Oke, semangat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Sebagaimana teman-teman ketahui, Pavlov terkenal dengan teori yang disebut sebagai classical conditioning. Ya, kita mulai. Yang pertama, definisi secara umum, ya, atau pengertian secara umum tentang belajar menurut Pavlov adalah suatu tipe belajar di mana suatu stimulus itu memiliki kapasitas untuk membangkitkan respon, ya, membangkitkan respon-respon yang pada dasarnya respon tersebut itu ditimbulkan oleh stimulus lain. Jadi dalam hal ini proses belajar itu terjadi melalui pemasangan conditioned stimulus, ya, stimulus yang dikondisikan dengan unconditioned stimulus. Singkatannya adalah CS dan UCS, ya. Oke. Nah, pada awalnya kalau sebagaimana teman-teman ketahui, Pavlov sesungguhnya adalah tadinya bukan seorang psikolog, gitu ya. Dia bukan seorang psikiater juga, gitu. Dia awalnya adalah seorang fisisik, gitu. Maksudnya orang yang mempelajari tentang fisiologis, gitu ya. Malah sebenarnya dia mulai tertarik untuk belajar tentang psikologi ini sendiri baru ketika usianya sudah setengah abad, gitu ya, usia 50 tahun. Gitu. Nah, yang pertama kali dia kembangkan atau hal yang membuat dia tertarik untuk mempelajari tentang psikologi itu malah yang berkaitan dengan yang pada slide yang ketiga ini, yaitu condition reflex. Karena dalam pengamatannya terhadap binatang, dalam hal ini anjing, itu bahwa anjing ini, ya, ternyata ketika secara otomatis, ya, ketika mendapatkan stimulus, dalam hal ini adalah daging gitu, itu akan menimbulkan respon otomatis gitu ya. Secara natural itu akan menimbulkan respon. Nah, dan dalam pengamatannya itu ternyata nanti dia menemukan bahwa ketika ada stimulus yang dipasangkan ternyata bisa membangkitkan respon yang tadinya itu otomatis terhadap stimulus yang sebelumnya itu. Oke. Nah, stimulus yang natural itu disebut sebagai unconditioned stimulus, gitu ya. Stimulus yang dapat menimbulkan respon individu tanpa latihan atau conditioning. Jadi yang tadi sifatnya adalah yang otomatis tadi, yang natural, gitu ya. Contoh, makanan, minuman, gitu ya. Apalagi dalam kondisi lapar, ketika kita membayangkan tentang makanan aja atau mencium baunya itu, wah langsung perut kita bisa jadi secara otomatis bisa keroncongan gitu ya, air liur bisa keluar meskipun ya tidak sampai netes gitu ya. Itu kita sebut sebagai unconditioned stimulus. Nah, unconditioned responnya adalah respon individu yang secara otomatis muncul terhadap UCS tadi, ya, unconditioned stimulus tanpa latihan, gitu. Yang tadi ada kaitannya dengan yang makanan tadi, ya, yaitu keluarnya air liur ini. Oke. Memang saat ini kalau manusia itu nggak sampai gitu ya, nggak sampai netes gitu, nggak sampai keluar gitu. Makanya itulah kenapa penelitiannya pada awalnya Pavlov ya fokus pada binatang gitu ya. Dalam hal ini anjing supaya lebih mudah gitu untuk mengamati gitu ya. Nah, oke. Konsep berikutnya yaitu condition stimulus. Tadi sempat disinggung gitu ya. Pada awalnya yang namanya condition stimulus itu adalah stimulus netral, ya, yang dapat menimbulkan respon bila dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus tadi, US atau UCS gitu ya.
Oke, contohnya bisa bel atau sinar lampu. Nah, dari hasil condition stimulus ini diharapkan akan muncul yang namanya condition response. Gitu ya. Respon individu yang muncul setelah melalui suatu pengkondisian atau latihan tertentu. Jadi contohnya air liur yang keluar ketika mendengarkan suara mangkok bakso misalnya. Oke. Nah, pada slide ini paradigma dasar gitu ya, ini sebagai penggambaran gitu, menjelaskan yang tadi ya. Jadi sebelum pengkondisian, makanan itu kita sebut sebagai UCS gitu ya. Ini gambarnya tulang di sini. Itu akan menimbulkan salivation gitu ya, keluarnya saliva atau air liur. Nah, ini adalah unconditioned response dari anjing gitu ya. Nah, pada dasarnya bel itu adalah yang stimulus netral, gak ngefek istilahnya gitu ya. Tidak akan menimbulkan respon apapun meskipun dibunyikan ding ding, ya, anjing tidak akan keluar air liur gitu. Nah, selama pengkondisian, ya ini during conditioning, bel itu dikaitkan dengan makanan tadi. Jadi setelah bunyi bel, ting, kemudian ada makanannya keluar. Nah, ini akan menimbulkan saliva tadi, keluarnya air liur. Gitu ya. Nah, setelah dilakukan beberapa kali gitu ya. Setelah pengkondisian, akhirnya muncul begitu dibunyikan bel, ting, ting, ya, keluarlah air liur gitu ya, salivanya keluar. Nah, dalam hal ini proses belajar terjadi, gitu ya. Oke, jadi secara gampangannya gitu ya, secara dasar ya, menurut classical conditioning ya ini yang namanya belajar gitu. Jadi mengkaitkan stimulus ya, mengkaitkan stimulus yang tadinya adalah stimulus netral dengan stimulus yang secara otomatis bisa menimbulkan respon. Nah, supaya terjadilah proses belajar itu yang stimulus yang tadinya netral akan menjadi stimulus yang terkondisikan gitu. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah proses dasar dari teori pengkondisian klasikal gitu ya. Ada acquisition, ada extinction, spontaneous recovery, ada stimulus generalization, discrimination, dan terakhir inhibition. Ya, meskipun nanti akan ada beberapa topik tambahan untuk mempertegas untuk teori ini. Oke, kita akan mulai bahas satu persatu dari proses dasar ini. Acquisition. Yang namanya acquisition itu kan berarti yang penerimaan gitu ya, atau pembentukan awal gitu. Nah, acquisition sendiri itu tergantung pada stimulus contiguity gitu ya. Bagaimana stimulus itu diberikan intinya. Nah, dalam beberapa kali penelitiannya, Pavlov itu mengemukakan bahwa tenggang waktu pemberian condition stimulus dan unconditioned stimulus itu lebih baik itu kalau diberikan di awal gitu ya, condition stimulusnya itu. Dan dalam hal ini sampai menemukan batasan waktunya, yaitu setengah detik lebih awal sebelum UCS gitu. Oke. Terus kemudian dia juga sempat melakukan penelitian ada waktu yang lain yaitu sekitar 5-30 detik lebih awal sebelum UCS. Oke. Nah, untuk urut-urutan pemberian stimulus sendiri itu ada yang istilahnya forward conditioning, backward conditioning, ada delayed conditioning, dan kemudian ada trace conditioning. Oke.
Ya, itu untuk acquisition. Nah, pada slide ini, ya, yang disebut sebagai forward conditioning itu berarti CS itu diberikan terdahulu atau diberikan lebih dahulu sebelum UCS, gitu. Dan ini, ya, beberapa penelitian, ya, yang terbaru untuk mendukung penelitiannya Pavlov ini terbukti bahwa forward conditioning itu yang lebih efektif ketimbang conditioning yang lain-lain ini. Tapi tetap perlu kita bahas, gitu ya. Jadi selain forward conditioning, ada yang namanya backward conditioning. Kalau backward tinggal dibalik, begitu ya. UCS dulu, baru dipasangkan dengan CS, ini ya. Nah, terus kemudian ya prosesnya mengikuti sebenarnya. Oke, terus ada lagi yang namanya delayed conditioning. Jadi dalam hal ini ada jarak pemberian antara conditioned stimulus ya dengan unconditioned stimulus. Oke, jaraknya lebih lama dari forward gitu. Nah, yang paling lama berikutnya itu adalah trace conditioning. Jadi setelah pemberian stimulus conditioning itu bahkan sempat dihentikan gitu ya. Baru diberikan on conditioning stimulus. Nah, ini adalah beberapa alternatif. Meskipun demikian ya, dari backward maupun delayed sama trace itu pada intinya tetap menimbulkan efek begitu ya. Bisa terjadi yang namanya acquisition tadi. Jadi pembentukan tadi. Cuman ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beberapa penelitian sudah jelas membuktikan bahwa forward conditioning itu yang paling efektif untuk membentuk suatu perilaku atau pengkondisiannya gitu. Oke. Nah, proses yang berikutnya setelah acquisition gitu ya, intinya bahwa setelah pembentukan itu berhasil ya, pengkondisiannya udah berhasil. Nah, ada yang disebut sebagai extinction. Ya. Di sini proses ini, extinction ini ternyata membuktikan bahwa conditioned respon ya atau respon yang terkondisi itu ternyata itu bergantung pada keberadaan unconditioned stimulus. Karena unconditioned stimulus ini adalah berfungsi sebagai reinforcer gitu atau reinforcement gitu. Tanpa unconditioned stimulus akhirnya bisa menyebabkan conditioned stimulus ini ya, stimulus yang dikondisikan tadi itu akhirnya tidak bisa menghasilkan conditioned respon. Jadi ketika meskipun proses pengkondisiannya terjadi, jadi hanya dikasih yang CS gitu ya, CS akan menimbulkan CR. Nah, ternyata lama-lama kalau hanya CS saja tanpa dihadirkan UCS-nya itu atau US ini, lama-lama respon itu nggak muncul akhirnya. Jadi condition responnya hilang gitu. Nah, ini yang disebut sebagai extinction. Jadi meskipun didengerin bell gitu ya, ting 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 itu saliva akhirnya nggak muncul gitu. Nah, ini membuktikan bahwa tetap yang namanya unconditioned stimulus itu tetap dibutuhkan karena dia adalah fungsinya sebagai reinforcer gitu, atau reinforcement. Nah, oke. Ini yang disebut sebagai extinction. Ya. Tapi ada penelitian berikutnya membuktikan bahwa untuk bisa mempertahankan, nah ini dia, untuk bisa mempertahankan suatu respon,
atau respon yang terkondisikan tadi, atau supaya kemudian extinction ini tidak terjadi, gitu ya, ada caranya gitu, yaitu dengan memberikan unconditioned stimulus secara parsial. Jadi dalam suatu proses pembentukan, oke, dari condition stimulus ditambahin UCS gitu ya, itu kan sebagai pengkondisian awal ya. CS ditambah UCS, terus kemudian kan akhirnya sampai terbentuknya CR ini, ya. Itu sesekali UCS ini dihadirkan kembali, gitu. Jadi kadang hilang, kadang dihadirkan kembali, gitu. Kadang dihilangkan, kadang dihadirkan lagi, gitu ya. Bahkan dalam ini yang efektif bahkan mengatakan sampai yang 50-50 gitu ya, 50%. Nah, hal ini kenapa gitu ya? Ya, oke. Karena dalam hal ini sebenarnya yang disebut sebagai classical conditioning itu kan termasuk dalam yang namanya asosiasi gitu loh. Bahwa dalam betul anjing itu mungkin tidak memiliki kemampuan berpikir yang kompleks kayak kita gitu ya. Tapi yang pada dasarnya yang namanya classical conditioning itu adalah proses pengasosiasian. Jadi anjing itu kemudian akhirnya kan mengasosiasikan, ya, berharapan dalam tanda kutip, ini ada harapannya di situ. Begitu ada bel, wah setelah bel ini pasti daging ini akan keluar gitu loh. Nah, sehingga kemudian dia keluar air liur gitu. Oke. Nah, ketika supaya extinction-nya ini tidak terjadi atau lebih lama hilangnya, itu tadi kadang dikasih, kadang tidak. Jadi meskipun berarti anjing ini akhirnya malah berpikiran ya, kita membayangkan anjing itu berpikir gitu ya, bahwa setelah condition stimulus, setelah bunyi bel itu daging itu bisa keluar kembali gitu loh. Dengan 50-50 ini. Sehingga kemudian dia tetap ada dalam tanda kutip harapannya, mengasosiasikan bahwa wah pasti sebentar lagi daging keluar. Gitu loh. Oke. Nah ini yang untuk memperkuat extinction itu, maksudnya untuk supaya extinction ini tidak terjadi atau lebih lama hilangnya. Gitu. Oke. Nah. Oke. Berikutnya kita masuk pada dalam spontaneous recovery. Dalam spontaneous recovery, ini malah yang dimaksudkan adalah kalau misalnya kita tidak memberikan penguatan dulu, maksudnya menggunakan cara untuk supaya extinction-nya tidak hilang tadi gitu ya. Jadi yang belum menggunakan 50% itu. Nah, jadi pada dasarnya meskipun tanpa diberikan yang 50% itu, ya. Jadi misalnya ketika sudah terbentuk gitu ya, jadi bel, daging, sehingga kemudian terbentuk saliva ini misalnya ya. Nah, kan kemudian UCS-nya kan hilangin tuh. Bel, tadinya dia berharap bahwa daging itu keluar, sehingga kemudian salivanya keluar. Tapi setelah sekian lama kok daging ini nggak keluar-keluar ya gitu ya. Sehingga kemudian meskipun bunyi bel, itu salivanya nggak ada gitu ya, nggak keluar. Nah, ada suatu saat muncul spontaneous recovery-nya sendiri gitu loh. Jadi suatu saat itu ketika bunyi bel, kok tiba-tiba salivanya keluar lagi gitu. Nah, jadi dalam hal ini itu bisa terjadi gitu, yang namanya spontaneous recovery. Jadi meskipun dibunyikan bel, itu yang tadinya udah hilang, nggak muncul salivanya lagi gitu ya, ini bisa tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Karena tetap istilahnya dalam tanda kutip ini ada sisa-sisa pengasosiasian dari anjing tersebut gitu ya. Karena ini kita masih menggunakan konsepnya, contohnya yang anjing tadi ya, itu akan muncul gitu loh. Nah, dalam individu pun ya,
Ini mungkin berarti menghilangkan anjingnya tadi. Karena suatu saat kita sebagai manusia itu kadang kita juga masih berharap atau berpikir gitu ya, ketika ada kondisi stimulus itu nanti suatu saat akan muncul gitu loh. Jadi kalau tadi misalnya menggunakan contoh ya, bunyi ting ting, tadinya kan tukang baksonya akhirnya muncul lewat gitu ya. Wah, kita udah langsung senang hatinya, langsung kita beli misalnya. Nah, terus kemudian yang dimaksud dengan tanpa adanya UCS itu ya, jadi seringkali itu kita dengar bunyinya ting ting, tapi kok nggak lewat-lewat, ting ting ya nggak lewat-lewat, padahal tiwas terus kepingin gitu ya. Tapi suatu saat karena itu akhirnya ting tingnya itu sudah tidak ada efeknya buat kita, nah tiba-tiba misalnya kita ting ting, muncul kemudian harapan kembali gitu ya. Jadi spontaneous recovery-nya muncul. Nah, itu juga suatu kondisi yang natural dalam hal ini ditemukan gitu ya oleh si Pavlov pada dasarnya. Oke. Ya, itu proses yang ketiga. Ya. Ini contohnya sebenarnya nanti bisa dipelajari lagi. Nah, masuk pada proses yang berikutnya, proses yang keempat, yaitu yang disebut sebagai generalization. Oke, nah ini adalah kecenderungan organisme ya untuk merespon tidak hanya stimulus yang spesifik yang dilatihkan, tapi juga dengan stimulus yang serupa, gitu. Jadi meskipun ada stimulus baru yang serupa, mirip gitu ya, atau identik dengan stimulus yang dikondisikan sebelumnya, yang digunakan dalam latihan, itu akan direspon dengan cara yang sama. Oke. Ya, di sini kegunaannya untuk menghemat waktu belajar atau adaptasi, gitu ya. Jadi, dalam hal ini yang disebut sebagai generalisasi, contohnya, misal kalau tadi kebetulan bunyi suara mangkok yang diketuk gitu, ting ting misalnya, itu yang tukang baksonya itu. Nah, yang dimaksud dengan generalisasi itu bukan cuma suara mangkok yang diketuk dengan sendok gitu, tapi begitu bunyi yang lain misalnya, pokoknya agak mirip kayak bel begitu ya, itu yang dimaksud dengan, terus dianggap bahwa entar lagi pasti ada tukang bakso yang lewat, atau kemudian akhirnya muncul harapan untuk, wah ini entar lagi bakal ada makanan enak yang lewat, intinya gitu. Ya, ini disebut sebagai generalization gitu. Jadi kalau misalnya itu yang di manusia gitu ya. Nah, kembali ke penelitiannya yang Pavlov tentang anjing itu, ini tidak cuman bel yang didengerin khusus itu. Dia akan menggunakan tadinya misalnya bel, katakan bel sepeda misalnya, terus kemudian diganti dengan bel yang lain. Nah, intinya pokoknya ada bunyi aja itu mengakibatkan saliva itu keluar gitu. Ini intinya disebut sebagai generalization ya. Saya yakin teman-teman tahu yang saya maksud gitu ya. Oke. Nah, ini disebut juga sebagai positive transfer gitu ya, menolong individu untuk belajar stimulus yang baru karena situasinya mirip gitu ya. Nah, tapi ada efek negatifnya yang disebut sebagai negative transfer gitu ya. Sehingga kemudian apa yang sudah dipelajari gitu ya, menyulitkan untuk mempelajari hal yang baru. Ya. Karena pada situasi yang baru, apa yang sudah dilakukan pada situasi yang mirip itu sulit untuk kemudian karena tidak adanya reinforcement gitu. Jadi agak sulit untuk mengenalkan stimulus baru karena stimulus yang agak mirip-mirip tadi itu sudah akhirnya muncul atau direspon dengan perilaku yang sama. Jadi intinya negatif transfer itu gara-gara generalisasi ini agak sulit untuk membentuk perilaku yang baru gitu karena kita itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang mirip gitu ya. Oke. Meskipun dalam hal ini ya itu kadang bisa terjadi tapi juga tidak semuanya melakukan generalisasi gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu. Mungkin akan lebih mudah dengan menggunakan contoh ini ya. Fobia
terhadap ulat putih gitu. Nah, karena dulu sempat mengalami ketakutan gitu ya, tiba-tiba misalnya kejatuhan ulat yang warnanya putih, wah itu langsung akhirnya ngerdek takut minta ampun gitu ya. Nah, generalisasi terjadi itu adalah kadang nasinya kan nasi itu kan ya warnanya ya putih gitu ya, untuk nasi putih dalam hal ini. Itu kan bentuknya ya ada ini memang agak kebangetan gitu ya, tapi itu bisa terjadi gitu ya. Ini kan kalau dilihat-lihat itu kan mirip kayak ulat gitu ya, meskipun kecil banget. Nah, sehingga kemudian lah ini kan susah. Akhirnya dia kemudian akhirnya nggak mau makan nasi putih gitu ya. Nah, ini PR buat orang tuanya. Jadi harus kasih nasi merah atau apa yang pokoknya warnanya nggak putih gitu. Nah, di sini kalau saya katakan tadi contohnya yang negatif itu sehingga kemudian gara-gara masalah dia fobia dengan ulat putih, dilakukan generalisasi sehingga kemudian nasi yang warnanya putih itu ya dia jadi takut. Nah, ini untuk istilahnya untuk mengembalikan ke kondisi awal supaya enggak, nasi ini bukan ulat. Nah, itu tuh bukan hal yang mudah gitu loh. Ini yang dimaksud dengan yang tadi yang negatif gitu. Oke. Nah, terus contoh generalisasi yang berikutnya adalah yang tadinya dia misalnya wah sudah karena punya tokoh idola itu kan akhirnya dia jatuh cinta sama tokohnya. Pokoknya ketika ada orang yang mirip dengan tokoh idolanya gitu ya, wah ini juga bisa membuat dia jatuh cinta gitu. Nah, ini bahaya gitu kan, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini salah satu konsep dari generalization gitu ya. Oke, nah lawan dari generalization adalah discrimination gitu. Dalam konteks yang lain, kalau dalam mengatakan proses belajar ini malah diharapkan terjadinya yang diskriminasi juga, bahwa dia juga harus bisa melakukan generalisasi diskriminasi dalam hal ini. Oke. Diskriminasi, kemampuan memberikan respon yang berbeda berdasarkan kemampuan untuk menangkap perbedaan dalam stimulus. Ya. Jadi terjadi diskriminasi ini akan terjadi ketika suatu stimulus diikuti oleh reinforcement, ya, dan stimulus yang lain itu ternyata tidak diikuti oleh reinforcement, itu. Nah, tapi memang ada satu kondisi di mana kalau situasinya itu semakin mirip, nah ini akan semakin sulit atau diskriminasi ini tidak terjadi, gitu. Nah, hal ini, diskriminasi ini bisa diperoleh ya dengan dua cara, yaitu yang pertama latihan terus-menerus. Jadi supaya dia bisa akhirnya dia bisa membedakan mana stimulus yang diberikan reinforcement dan mana stimulus yang tidak, gitu ya. Jadi kalau yang katakan minggu lalu misalnya Pak Kendi pernah memberikan contoh tentang yang di sirkus itu, para binatangnya gitu ya, itu harus bisa membedakan kapan pawangnya ini ngasih instruksi yang dimana dia harus mengerjakan gitu loh. Jadi kan kadang ada yang instruksi dari pawang yang seharusnya dia tidak memberikan respon. Nah, intinya itu. Oke. Nah, cara yang kedua yaitu penguatan secara khusus ya, differential reinforcement. Mana yang dikasih reinforcement yang A atau mana yang diberikan reinforcement yang B gitu. Oke. Itu diskriminasi. Ini contohnya melalui latihan diskriminasi gitu kan. Itu supaya harapannya bisa membedakan antara ini bicara tentang ini semacam frekuensi atau apa gitu ya. 500 CPS. Terus kemudian itu harusnya menimbulkan respon, sedangkan untuk nada yang hanya sebatas 4 atau 90 itu dia tidak menimbulkan respon. Nah, terus ini contoh yang paling gampang gitu ya. Dia bisa membedakan suara kentongan bakso yang mana gitu ya. Mana yang langganan, mana yang bukan. Nah, jadi dalam hal ini
Ini makanya paling gampang. Mana yang kan kadang wes pokoknya sama-sama baksonya. Setelah kita coba, kok ini bakso yang ini kok nggak enak ya. Terus kemudian yang ini kok enak ya. Nah, kemudian dia bisa membedakan suara mana yang bisa menimbulkan efek happy gitu ya, wah karena langganannya mau datang, atau alah ini paling bakso yang itu, nggak usah. Nah, itu maksudnya dengan diskriminasi. Oke. Ya. Nah, ini untuk contoh yang lain lagi dengan kemudian memperkuat diskriminasi gitu ya, memperpanjang latihan. Semakin sering latihan ya, semakin kecil kemungkinan terjadinya generalisasi dan semakin besar kemampuan melakukan diskriminasi. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan konsep yang berikutnya yang disebut sebagai inhibition. Ya. Menghilangnya condition response. Gitu. Oke, ada dua jenis inhibisi, ya. Yang pertama inhibisi eksternal. Jadi karena adanya stimulus pengganggu yang dari luar, ya, itu akan mengakibatkan sulitnya terbentuknya respon yang terkondisikan itu. Jadi, misalnya tes itu terganggu dengan suara ribut sehingga tidak konsen gitu. Jadi kalau misalnya katakan, misalnya kembali kepada bel tadi, bukan cuma suara bel yang kemudian itu muncul gitu ya. Ada kemudian ada suara-suara yang lain gitu. Mungkin suara klakson mobil kah apalah. Jadi berada di pinggir jalan sehingga kemudian suara motor lewat gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan respon yang ingin dibentuk itu jadi tidak muncul, jadi agak sulit untuk terbentuk gitu. Nah, ini yang disebut sebagai inhibition gitu. Nah, itu adalah yang pertama adalah inhibisi yang eksternal ya. Terus berikutnya ada yang disebut sebagai inhibisi internal. Ya, ini yang bentuk penghambatan yang muncul dari dalam dirinya gitu ya. Ya ibaratnya kalau misalnya contohnya itu masih menggunakan Pavlov gitu ya, itu kondisinya mungkin anjingnya lagi sakit perut atau ya kata lagi diare atau apa. Nah, ini malah membuat perilaku yang seharusnya muncul itu enggak muncul gitu ya. Jadi istilahnya kurang sehat. Nah, oke, itu inhibisi internal. Oke. Nah, sebenarnya pengkondisian yang dari Pavlov itu sebenarnya tidak hanya ada dalam bentuk yang lain yang disebut sebagai higher order conditioning. Jadi kalau yang tadi misalnya bel daging kan keluar akhirnya muncul ya tadi yang UCR tadinya kemudian menjadi CR ya. Nah, itu kan berarti kan cuma bel doang gitu. Bel doang ini itu hanya sebagai pembentukan atau pengkondisian yang pertama. Ternyata dalam classical conditioning itu tidak cuma itu gitu ya. Bisa ditingkatkan lagi. Jadi sebelum bel itu dipasangkan dengan stimulus yang lain. Nah, di sini karena ada dua stimulus pengkondisian gitu ya, itu yang disebut sebagai higher order conditioning. Oke, itu semoga bisa ditangkap dulu konsep ini. Higher order conditioning. Jadi dia akan membutuhkan lebih dari satu condition stimulus. Oke. Nah, sehingga yang namanya higher order conditioning itu bahkan stimulus yang kedua pun gitu ya, setelah kemudian karena dia ikut dipasangkan gitu, itu bisa menghasilkan conditioning respon gitu. Oke, ini yang disebut sebagai second order gitu ya. Dan kemudian suatu saat itu kalau saya mau ditingkatkan lagi bisa gitu ya. Jadi CS yang ketiga bahkan. Nah, ini disebut sebagai third order conditioning. Nah, semuanya ini itu yang disebut sebagai higher order conditioning. Nah, ini terbuka teman-teman. Kalian saya mau nyoba ya silakan. Mungkin sampai menemukan fourth order atau fifth order gitu ya, monggo. Siapa tahu kalau saya teman-teman tertarik untuk melakukan eksperimen gitu. Oke. Nah, ini adalah contohnya misalnya ya.
ini sebagai first order. Sinar pasangan dengan daging, akhirnya muncul salivasi ini ya. Nah, sehingga kemudian cuma sinar aja tanpa dihadirkan UJS, itu salivasi keluar. Nah, berarti di sini salivanya keluar karena dan dia bisa disebut sebagai condition respon, ya, respon yang terkondisikan. Gitu. Itu first order. Nah, second order, karena tadi CS ini sudah bisa menghasilkan saliva, itu, nah, sinar ini dipasangkan lagi dengan bel. Jadi bel, sinar, nah, akhirnya munculnya saliva. Tanpa ada sinar, dengan bel aja, CR-nya saliva keluar, berarti ini second order conditioning-nya sudah terbentuk. Gitu. Oke. Nah, itu disebut sebagai higher order conditioning. Nah, berikutnya, ini adalah contoh gitu ya, bagaimana classical conditioning dalam kehidupan yang sehari-hari, meskipun tadi sudah ada beberapa contoh gitu ya. Oke, misalnya rasa takut yang dipelajari ya. Bahkan nanti ada konsep yang lain lagi, ada yang namanya learned helplessness gitu ya. Rasa takut yang dipelajari. Seseorang dapat mempelajari rasa takut bila dipasangkan dengan sesuatu yang menghasilkan rasa sakit atau terkejut atau malu gitu ya. Ada penelitian lain gini ya. Mungkin ada kasus yang kalian mungkin sempat ingat gitu ya, namanya Little Albert gini ya. Little Albert itu semula dia tidak takut pada tikus gitu ya. Tapi takut akan suara keras. Jadi untuk bisa kemudian ini timbul gitu ya, menimbulkan rasa takut terhadap tikus itu setiap kali hendak memegang tikus ini eksperimenter itu ngasih suara yang keras, dor misalnya dari belakang gitu, atau dikasih suara gong di belakang gitu. Akhirnya dia menangis. Nah, gara-gara peristiwa itu lama-kelamaan Albert ini dia jadi takut sama tikus. Nah, bahkan ini karena eksperimennya rodok kebablasan ya. Ini dalam konteks tertentu ini bisa dianggap ini pelanggaran etika gitu ya. Kasihan anaknya si Albert ini. Sehingga dia kemudian malah melakukan yang namanya generalisasi gitu ya. Karena kebetulan tikusnya waktu itu warnanya putih gitu ya, kan supaya nggak jijik gitu ya, kasih tikus warna putih gitu. Ini dia malah takut pada yang kelinci yang warna putih gitu. Jadi bahkan akhirnya muncul yang pokoknya rodok berbulu gitu ya, contoh kayak mantel itu dia bisa takut. Nah, ini yang disebut sebagai takut yang dipelajari. Bahkan ada yang namanya ya tadi sudah saya singgung yang learned helplessness gitu ya, karena kalau dalam learned helplessness itu ada suatu kondisi di mana karena merasa istilahnya dia tidak bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan sakit yang dia dapatkan itu, sehingga kemudian akhirnya orang-orang itu akhirnya malah pasrah gitu loh. Karena dia merasa dia tidak bisa mengendalikan. Gitu. Oke. Nah, contoh yang lain, ini rasa senang yang dipelajari gitu ya. Misalnya, ya saat ini kan misalnya ada mendengarkan lagu-lagu kenegaraan, itu kemudian dipasangkan dengan misalnya katakan dikasih film yang tentang peristiwa-peristiwa yang heroik, ya. Nah, ini akan menimbulkan emosi yang positif. Sehingga lagu kenegaraan begitu diputar itu sudah bisa menimbulkan emosi yang positif tadi, gitu. Dan kemudian contoh yang lain ini yang saat ini yang terjadi itu ya, misalnya kita menggunakan iklan gitu ya. Produk makanan yaitu dipasangkan dengan artis-artis. Nah, kalau sekarang ini saya tahu banget itu ada satu merek mie instan gitu ya. Wah, itu dipasangkan dengan artisnya itu siapa kalau nggak salah Siwon gitu ya. Entah itu bintang Korea yang mana saya lupa malah. Itu supaya menimbulkan emosi positif gitu ya. Jadi begitu melihat produk makanannya ini, wah langsung sebenarnya nanti dia akan membayangkan artisnya sehingga muncul yang namanya emosi positif ini. Oke. Terus contoh yang lain misalnya classical conditioning pada perawatan medis gitu ya. Nah, ketika berada dalam ruang tunggu setelah
Setelah dari ruang tunggu kan kemudian dirawat tuh. Nah, pas kebetulan dirawat sama dokter itu rasa sakitnya kok tambah jadi misalnya ya. Contohnya paling gampang tuh misalnya anak-anak itu. Mari di ruang tunggu, situasi kok ada kursi kayak begini, ruangan terang, dingin gitu ya. Terus kemudian masuk ke ruangan dokter, setelah masuk ke ruang dokter langsung disuntik gitu, vaksin gitu ya. Wah, gitu. Ya, kemudian kan itu rasa sakit gitu ya, muncul emosi negatif. Nah ini jujur ini terjadi gitu sama anak saya gitu ya, anak saya yang kedua khususnya gitu ya. Begitu masuk ruang tunggu aja dia tuh sudah takut gitu. Bahkan belum sampai ke ruang tunggu kan, biasanya kita kan ngomong gitu ya, iya kita ntar lagi mau ke dokter. Nah, karena dia selalu dari dokter, terus kemudian dia masuk ruang tunggunya, terus kemudian dia dirawat gitu kan, disuntik, divaksin gitu ya. Nah, jadi ini malah anak saya yang kedua itu malah termasuk yang sudah mengalami yang second order gitu ya, second order conditioning gitu. Begitu dengan, kita nggak lagi ke dokter, wah gitu tuh sudah nolak-nolak itu sudah dia sudah nggak mau gitu ya. Kita harus bujuk-bujuk dengan cara apapun gitu ya. Karena sudah terbentuk emosi negatifnya itu. Nah, ini contoh yang lain yaitu yang ke dokter gigi ya. Teman-teman kan sebagian mungkin yang sudah pernah merasakan ke dokter gigi gitu kan. Wah, begitu dengar suara bor gitu ya. Di ruang tunggunya sudah dengar suara bor tadinya. Sebelumnya mungkin nggak ngerasain gitu ya. Tapi kemudian setelah dirawat, wah begitu dapat dia sendiri harus dibor gitu ya. Wah, nyerinya gimana ketika bor ini kena sarafnya di gigi, kemudian rasa nyeri gitu ya, kan menimbulkan rasa sakit. Nah, saya dengerin suara bor aja, nging gitu, wah langsung rasanya kebayang sakitnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh classical conditioning pada perawatan medis. Oke. Itulah sebabnya sebenarnya dalam beberapa kesempatan gitu, makanya kalau kalian lihat gitu ya, beberapa dokter anak itu sudah mulai modifikasi gitu loh, melakukan pengkondisian, istilahnya counter conditioning gitu ya. Sehingga kemudian pada ruang tunggu aja sudah kemudian dihias, dikasih stiker-stiker yang lucu, bahkan dikasihin mainan-mainan gitu ya, supaya anak ini nggak terlalu takut atau semua emosinya nggak terlalu negatif gitu. Oke. Itu satu contoh aplikasi dari classical conditioning. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Kalau seandainya masih ada yang mau ditanyakan, kita diskusi pada Zoom yang sudah disediakan waktunya nanti. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat entah pagi, siang, malam gitu ya. Tapi yang penting semangat pagi. Terima kasih.